Nah, ternyata ketahuan kawan-kawan, ini IC-nya sudah pecah ya. Pantesan kemarin mesin TV ini mati total. Setelah saya perbaiki, ini tidak bisa hidup ya. Mati total, ternyata IC-nya sudah pecah dan cukup parah ya. Jadi mesin ini sebenarnya untuk elko-nya masih baru ya. Kemarin itu sekitar 2-3 bulan kemarin saya ganti, dan flybacknya juga masih baru ya. Tetapi ini rusak lagi, bilang pelanggan. Jadi mesin TV ini sudah 2 kali pelanggan yang makai ya. Jadi ada 2 pelanggan yang makai, maka dari itu kita akan memanfaatkan dari IC audionya. Nah, jadi IC audio ini cukup bagus ya kawan-kawan. Ini bisa mengeluarkan suara turbo karena ini mesin TV tabung tipe LG ya, LG Swing Turbo. Nah, ini kapasitornya juga kita upgrade ya. Awalnya hanya kecil dan kita perbesar, dan nanti juga kita akan perbesar lagi jika suaranya masih kurang. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini mantap ya kawan-kawan. Ini mempunyai suatu suara audio yang turbo ya. Jadi dia bisa mengeluarkan suara turbo yang mana itu cukup bagus untuk audio. Nah, jadi ini nanti kita potong ya seperti apa caranya, dan input outputnya seperti apa nanti kita akan simak ya secara detail. Nah, jadi sengaja saya potong seperti ini ya. Ini IC untuk pengaturan dari televisi ya, untuk IC-nya. Jadi sayang juga kalau dipotong. Nah, ini untuk jalur input LR ya, LR dan ground yang dari handphone atau dari tone control bisa juga. Nah, ini LR-nya di kaki nomor 2 dan 4. Kaki nomor 2 dan 4 ya. Jadi untuk ground itu sembarang saja, cari yang ground itu banyak biasanya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk jalur tegangan itu dikasih resistor ya. Kasih resistor itu nggak sampai 100 ohm. Saya lupa itu berapa nilainya. Jadi nggak sampai 100 ohm dikasih, itu jalurnya menuju ke kapasitor tadi ya. Bagian positif. Jadi itu dikasih resistor. Nah, di sini jalurnya ketemunya di positif ya. Nah, di positif kapasitor yang input. Misal dari adaptor atau trapo itu bisa 12 volt ya, 12 sampai 18 volt ini masih mampu ya. Jadi ini saya pernah coba sampai 15 volt, itu aman saja. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sengaja saya pakai timah baru lagi ya kawan-kawan. Karena timah yang di samping yang warna putih itu susah sekali ya dipakai. Dia panasnya itu lama sekali. Ini lama sekali panasnya baru bisa mencair ya. Dan kalau sudah mencair timahnya itu seperti tidak menyatu ya dengan komponen lainnya. Jadi koneksinya cukup buruk ya untuk timah seperti itu. Makanya saya ganti lagi dengan timah yang lebih baru. Nah, ini lebih mantap ya, lebih cepat dia. Oke, hampir selesai ya pengerjaannya, dan ini tinggal input tegangan saja yang menuju ke kapasitornya. Yang kabel merah itu untuk positif dan yang hitam untuk negatif ya.
Dan untuk input LR-nya di sini saya ulang lagi. Nah, jadi LR itu ada di kaki nomor 2 dan 4 ya. Untuk kaki yang nomor 5 itu adalah input tegangan, dikasih resistor. Kemudian dia nyambungnya ke kapasitor ya untuk tegangan. Jadi jika kawan-kawan menggunakan adaptor atau trafo, gunakan yang minimal 5 ampere ya. 12 volt minimal 5 ampere ya, minimal 5 ampere. Di sini akan saya coba nanti musiknya seperti apa. Karena saya sudah coba ya sebenarnya dan itu sangat bagus. Sangat bagus dan saya cukup surprise ya dengan suara turbo ini. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Pasti mantap ya hasilnya. Nah, di sini saya mau kasih lihat ke kawan-kawan semua ya. Jadi ini acak-acakan sedikit kawan-kawan. Jadi mohon maaf ya, ini sedikit acak-acakan karena itu saya biasanya trial error ya. Jadi hanya coba-coba saja. Nah, ini ada kapasitor yang cukup besar ya. Kapasitor cukup besar 3300 dan 4700 mikrofarad ya. Jadi kalau digabung itu di paralel itu sudah mencapai 8000 ya. 8000 mikrofarad itu sudah cukup luar biasa ya kawan-kawan untuk mengangkat speaker. Nah, jadi dia kalau di paralel itu mikrofaradnya yang nambah. Tetapi kalau di seri itu tegangannya yang nambah ya. Jadi di sini kita paralel seperti ini.